Untuk pembelian cash atau kredit, kita ada diskon spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info-info seputar otomotif. Nah, hari ini kembali saya berkunjung ke salah satu showroom Wuling, dan kembali lagi kita berada di Wuling Karawaci ya. Dan kali ini juga kita dipani Mas Rizky lagi yang sudah pernah di sini juga. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum kenal atau biar lebih dekat lagi nih Mas Rizky, boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Dipras. Oke, terima kasih Mas Pras. Halo Bapak atau Ibu, perkenalkan nama saya Rizky Ardiansa, saya dari Wuling Karawaci. Bagi Bapak Ibu yang mencari info mobil Wuling, bisa langsung hubungi Rizky di 0821 1211 4428. Dan bagi Bapak atau Ibu yang ingin berkunjung ke showroom Karawaci, alamatnya di Jalan Imam Bonjol, nomor 10, Kota Tangerang, atau yang patokannya di dekat pom bensin. Selain melayani penjualan mobil unit baru, kita juga ada bengkel servisnya. Dan bagi Bapak atau Ibu yang ingin servis, bisa langsung hubungi Rizky terlebih dahulu agar dibookingkan jadwal servisnya. Jadi Bapak atau Ibu nggak perlu antri saat datang ke bengkel. Untuk bulan ini kita lagi ada promo untuk teman-teman semuanya. Untuk yang pertama, untuk pembelian cash atau kredit, kita ada diskon spesial. Selain itu, kita juga masih punya stok NIK 2023 yang bisa mendapatkan diskon super besar. Contohnya di samping saya, Wuling REV ini diskon bisa sampai 15 jutaan, plus ditambah subsidi PPNBM total sampai 40 jutaan. Kemudian kita ada di Wuling Alves. Wuling Alves bisa diskon di 15 jutaan. Dan Wuling Cortez diskon bisa sampai 20 jutaan. Convero bisa diskon di 25 jutaan. Dan yang terakhir ada di Wuling Almas yang facelift, itu diskon bisa sampai 12 jutaan. Bahkan untuk old model kita juga masih ada stok, itu bisa diskon sampai 70 jutaan. Pokoknya Bapak Ibu bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan. Contohnya ada di samping saya, Wuling REV bisa DP mulai dari 5 jutaan. Wuling Bingo bisa mulai dari 15 jutaan. Lalu di Wuling Convero bisa DP di 5 jutaan. Cortez bisa di 10 jutaan. Dan yang terakhir ada di Wuling Almas yang facelift, itu bisa DP 10 jutaan. Dan kita masih ada stok yang NIK 2023, itu yang old model bisa DP 5 jutaan. Dan yang ketiga, kita punya promo angsuran ringan. Mulai dari 3 jutaan aja, Bapak atau Ibu udah bisa memiliki mobil Wuling terbaru dari kami. Dan yang keempat, kita punya promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Dan untuk tenor 2 hingga 7 tahun, kita punya bunga spesial. Dan yang kelima, kita ada program tukar tambah. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin trade-in atau tukar tambah mobil lamanya ke Wuling tipe terbaru, itu bisa langsung hubungi Rizky aja. Kita pastikan mobil lama Bapak atau Ibu bisa mendapatkan harga terbaik di sini. Dan untuk pembelian mobil barunya bisa mendapatkan diskon tambahan jika Bapak atau Ibu tukar tambah di sini. Dan yang terakhir, kita ada jasa servis gratis sampai dengan 3 tahun atau 50.000 km. Jadi ini bisa menghemat pengeluaran Bapak atau Ibu karena jasanya sudah gratis. Dan khusus pembelian mobil listrik seperti Wuling REV dan Wuling Bingo, kita berikan garansi 8 tahun untuk motor listriknya. Nah, yang spesialnya lagi, jika Bapak atau Ibu pembelian mobil listrik di bulan ini, kita berikan garansi lifetime warranty atau garansi seumur hidup untuk 3 komponen seperti motor listrik, yang kedua sistem kelistrikan, yang ketiga di motor penggerak. Jadi Bapak atau Ibu tidak perlu khawatir memakai mobil listrik dari Wuling karena garansinya bisa sampai seumur hidup.
Nah, itu tadi promo-promo menarik dari Mas Rizky, salah satu sales marketing dari Wuling Karawaci ya, disebutkan semuanya, cash credit, ada diskonnya semuanya pokoknya. Bahkan ada NIK 2023 ya, tadi sudah disebutkan diskonnya semuanya, bisa DP ringan juga dari 5 jutaan aja, kemudian juga ada lifetime warranty, jadi warranty seumur hidup untuk mobil listrik kalau teman-teman belinya di bulan ini. Jadi beli mobil Wuling, teman-teman gak usah ragu lagi karena ada garansi seumur hidup. Jadi teman-teman langsung hubungin Mas Rizky, mumpung promonya banyak banget, nomornya ada di bawah. Nah Mas Rizky, buat teman-teman mungkin yang ragu-ragu gitu, pengen nyobain dulu sebelum membeli, pengen test drive, bisa? Bisa dong Mas Pras. Bagi Bapak Ibu yang ingin test drive, bisa langsung hubungi Rizky aja agar disiapkan unitnya. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak sempat datang ke showroom, Rizky bisa membawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak atau Ibu. Nah, jadi untuk test drive juga bisa, teman-teman yang pengen nyobain dulu, nanti langsung hubungi Mas Rizky biar dibawakan unit langsung ke rumah. Dan tentunya gratis ya Mas Rizky ya? Gratis dong. Jadi tidak ada biaya apapun juga teman-teman. Jadi lengkap ya, ada bengkel, promonya menarik, dan terakhir bisa test drive gratis. Jadi sekali lagi, cari mobil Wuling, langsung hubungi Mas Rizky, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini spesial ya, ada 2 unit di samping kita, ada Wuling REV yang tipe long, plus juga ada Wuling terbaru, yaitu Wuling Bingo EV. Nah, kira-kira dengan selisih harga yang ada, kurang lebih harganya beda 100 juta lebih bahkan gitu ya. Kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki karena dua-duanya sama-sama mobil listrik. Nah, untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Wuling REV ataupun Wuling Bingo EV, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Kita sudah lampirkan harganya, jadi nanti teman-teman bisa tahu selisih harganya juga ya. Kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Dan untuk dimensinya sendiri, teman-teman boleh lihat di sini nih daftarnya. Kita sudah lampirkan dan memang REV ini kelihatan lebih kecil ya kalau dijajarin kayak gini, walaupun ini lebih besar tapi tetap kelihatan lucu gitu ya. Dan kita lihat di sini untuk fitur-fiturnya, untuk Wuling REV dia sudah ada lampu di RL di bagian atasnya ini ya. Sudah LED menyambung dari kanan sampai kiri, di tengahnya dilengkapi dengan kamera depan ya. Sedangkan untuk yang Bingo dia nggak ada kamera depannya nih ya. Jadi REV ada kamera depannya, ini nggak ada gitu ya. Untuk lampu-lampunya, untuk Wuling REV juga sudah LED semuanya untuk yang tipe long range ini ya. Begitu pula dengan Bingo EV juga di sini sudah LED semuanya, dan modelnya dia beda ya karena ini agak model kayak mobil kodok gitu ya. Kemudian untuk wajah depannya kurang lebih untuk Wuling REV ini agak lebih mengotak, sedangkan untuk yang Wuling Bingo ini kelihatan mobil lucu gitu ya. Jadi kayak kodok gitu. Dan ini adalah perbandingan wajah depan dari keduanya seperti ini. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya. Untuk mesin ini tentunya menjadi perbedaan yang paling utama ya antara REV dan juga Bingo. Karena untuk yang mesinnya, kita lihat dari yang untuk REV, dia ada 2 pilihan mesin. Ada yang standar range, itu dilengkapi dengan kapasitas baterai di 17,3 kWh dengan jarak tempuh di 200 km. Sedangkan untuk yang long range-nya itu di 26,7 kWh yang bisa menempuh jarak hingga 300 km. Sedangkan untuk Bingo EV ini juga ada 2 pilihan. Ada yang long range dilengkapi dengan kapasitas baterai di 31,9 kWh dengan jarak tempuh sampai dengan 333 km. Sedangkan untuk yang premium ya dibekali dengan kapasitas baterai sampai dengan 37,9 kWh yang bisa menempuh jarak hingga 410 km. Dan untuk chargernya itu juga kalau Wuling REV ini masih ada AC aja, ini kurang lebih sekitar 8 jaman ya. Sedangkan kalau Bingo ini dia 5,5 sampai 6,5. Bahkan kalau pakai fast charging itu dari 20 sampai 80%-nya itu bisa cuman 35 menit aja untuk charger pakai DC-nya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Kita bandingkan untuk Wuling REV, kita lihat dia rodanya benar-benar kecil, mungil gitu ya. R12 dengan performa 145/70 sudah dilengkapi dengan rem cakram dan juga ada ABS EBD plus ada VSC dan start assist juga.
untuk Wuling Bingo EV ini dia lebih besar ya. Jadi velgnya sudah R15 dengan profil ban 185/60 ya. Tapi dua-duanya ini masih velg standar, hanya dapat cover yang kelihatan lebih sporty gitu ya dua-duanya. Dan di sini dia sudah dilengkapi juga dengan ABS dan EBD, VSC dan Hill Start Assist ya. Kemudian kalau Bingo ini dia ada over fender di atas rodanya gitu, kalau e-Rev nggak ada. Terus di sini ada colokan untuk ngecasnya ya. Kalau e-Rev tadi depan, untuk Bingo dia di samping ini. Kemudian untuk spionnya di sini sama-sama covernya warna black glossy ya, ada lampu sen juga sama. Kemudian pengaturan kacanya juga sama-sama elektrik dan dua-duanya belum bisa dilipat buka otomatis ya. Kemudian di bagian roofnya ini sama-sama dual tone juga, jadi warna black glossy di bagian atasnya. Kemudian kita lihat di sini handle pintunya, kalau untuk Wuling Air EV dia modelnya vertikal ke atas gini ya, model jungkit gitu ya, warna chrome. Sedangkan untuk yang Bingo EV dia model tarik kayak gini ya, dan ada list chrome-nya juga ya. Dan dari samping ini pintunya kalau Air EV hanya satu pintu, sedangkan untuk Bingo dia ada dua pintu ya di bagian sisi kanan kirinya gitu ya. Jadi ini dua pintu, ini dia 4 pintu gitu ya. Kemudian di sini untuk Bingo dia ada list warna chrome juga ya, termasuk di set body moldingnya juga. Dan kita lihat ini adalah eksterior samping dari Wuling Air EV 2024 dan ini adalah eksterior samping dari Wuling Bingo EV 2024. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas sama-sama ada roof spoiler warna black glossy dan kacanya juga sama-sama menggunakan kaca defogger ya. Jadi sudah sama-sama diimbun dan dua-duanya juga belum dilengkapi dengan wiper belakang sama persis. Di Wuling Air EV ini dia ada garnish berwarna black glossy di bagian bawah kacanya dengan list warna chrome. Kemudian ada logo Wuling atau tulisan Wuling gitu ya, yang sudah dilengkapi dengan kamera belakang juga. Dan dia ada tambahan lampu LED bar ya untuk lampu belakangnya warna merah gitu ya. Kemudian untuk Bingo dia di sini ada garnish list berwarna silver, jadi nggak ada lampu ya garnishnya. Kemudian untuk logo Wulingnya dia berupa logo ya, bukan tulisan Wuling, berwarna chrome. Kemudian di sini ada emblem Bingo EV juga berwarna chrome, dan kamera belakangnya untuk Bingo EV dia adanya di bagian bawahnya hampir mendekati bempernya ya. Untuk lampu-lampunya ini untuk Wuling Air EV juga sudah LED semuanya ya, jadi belakangnya termasuk lampu sen dan mundurnya juga sudah LED. Begitu pula dengan Bingo EV di sini juga sudah lampu LED semuanya ya. Untuk bemper bawahnya untuk Wuling Air EV yang sudah dilengkapi dengan parkir sensor di bagian bumper tengahnya dan ada dua lampu reflektor kanan dan kirinya. Begitu pula dengan Bingo EV, dia juga ada dua parkir sensor serta ada dua lampu reflektor juga pada kanan dan kirinya. Dan ini adalah tampak belakang dari Wuling Air EV 2024 yang modelnya agak mengkotak gitu ya. Sedangkan ini adalah model belakang dari Wuling Bingo EV yang kelihatan lebih membulat. Dan ini adalah perbandingan eksterior belakang antara keduanya. Nah untuk kuncinya modelnya keyless atau smart key kayak gini ya, ada tombol lock unlock dan untuk membuka bagasi secara manualnya ya. Jadi ini sudah keyless modelnya kayak gini. Dan teman-teman sebenarnya cukup kantongin aja gitu ya. Di sini ada tombol, kita tekan ini sudah bisa membuka ya. Kita buka dan kalau dibuka kita lihat nih langsung. Jadi dia langsung menyala semuanya gitu ya. Jadi kelistrikannya langsung menyala, termasuk AC, head unit audionya gitu ya. Semuanya sudah menyala langsung gitu. Jadi kita tinggal masuk, nanti injek rem, itu udah tinggal jalan aja. Oke, kita lihat di sini door trimnya untuk yang Wuling Air EV di finishing warna hitam ya, dan sebagian di sini ada warna mocha yang sudah dilapis soft touch ya. Ini bahan fabric, kemudian ada warna putih gading lengkap dengan handle pintu yang sudah dilapis chrome. Di bawahnya dia ada speaker dan ada cup holder serta door pocket yang cukup panjang. Kita masuk ke dalam ya. Nah, di dalam kita lihat di sini ya. Jadi ada perpaduan warna hitam, mocha dan putih gading juga gitu ya. Jadi di sini juga warna putih gading, di bagian kisi AC-nya warna chrome, lalu ada tempat penyimpanan kecil. Di sini ada untuk pengaturan spionnya ya, sudah elektrik tapi belum bisa dilipat spion ya. Dan di sini juga ada manual leveling untuk lampu depannya, dan di bawah hanya ada gas dan rem aja karena semuanya matic. Dan untuk ban joknya ini bahannya sudah dilapis kulit juga gitu ya, sintetis. Dia warnanya agak beige gitu ya, dengan titik-titik dengan jahitan warna biru ya. Dan di sini untuk pengaturan sandarannya dia masih manual, untuk maju mundurnya dia juga masih manual ya. Untuk setirnya Wuling Air EV dia 2 spoke ya, sudah dilapis kulit.
dengan tombol-tombol di kanan kirinya di sini ya, di finishing warna putih glossy gitu. Kemudian di kanan ini ada tombol-tombol untuk head unit audionya ya, lengkap dengan untuk voice note juga. Kemudian di sini dia ada tombol-tombol untuk pengaturan MID-nya ya. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan airbag, jadi sudah dual airbag lengkap dengan logo Wuling juga di bagian tengahnya. Dan untuk setirnya ini juga sudah bisa diatur naik turun, tapi belum bisa maju mundur ya. Dan yang menarik kita lihat di speedometernya itu dia sudah model layar animasi digital ya. Jadi modelnya frame kayak head unit audionya menyambung gitu ya, satu frame. Jadi bener-bener jelas banget ya fitur-fiturnya, kemudian indikator-indikatornya lengkap banget ya. Dan di sini juga dia untuk head unitnya juga cukup menarik ya, jadi ada radio, kemudian pengaturan kipasnya juga bisa langsung dari sini gitu ya. Kemudian di sini juga langsung terkoneksi Google Map juga gitu ya. Kita lihat yang lainnya. Di sini ada untuk penyambungan ke Bluetooth telepon, kemudian ada radio navigasi tadi ya, kontrol kendaraan. Oke, jadi cukup memang kelihatan menarik gitu ya. Dan kalau dirubah ke R, dia juga ada kamera belakangnya ya, plus dia juga ada kamera depannya juga tadi gitu ya. Jadi tergantung teman-teman nih mau diaktifkan yang di mananya gitu ya. Dan tampilan dari dashboardnya ini juga dia kelihatan mewah gitu ya, walaupun simple tapi mewah. Dan sisinya ini juga ada warna chrome-nya. Kemudian di kirinya ini dia ada lapisan soft touch-nya ya, berwarna mocha, dan ada warna putih gading glossy juga di bagian kiri, termasuk ada lacinya dan ada airbag-nya juga ya. Dan sisinya di finishing warna chrome ya. Di bawahnya di sini juga ada laci penyimpanan terbuka gitu ya. Dan tombol-tombol AC-nya di sini juga lumayan elegan gitu ya, modelnya masih putar-putar. Dan di sini juga ada pilihan eco dan sport juga ya, walaupun mobil kecil listrik tetap ada pilihan eco ataupun sport juga gitu ya. Dan di bawah ini dia juga ada colokan-colokan nih, port USB. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan juga ya, modelnya jaring-jaring kayak gini. Nah, yang menarik dari Wuling ini juga Wuling e-Review ya, maksudnya ini bisa dipakai perintah suara juga gitu ya, untuk ngapain mobilnya gitu ya. Misalkan gini, halo Wuling. Halo. Dia langsung jawab, buka jendela pengemudi. Oke, membuka jendela pengemudi. Langsung bisa dilakukan gitu ya. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Tutup jendela pengemudi. Maaf, bisa diulang? Tutup jendela pengemudi. Oke, menutup jendela pengemudi. Halo Wuling. Halo. On radio. Maaf, bisa diulang? Setel radio. Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Aktifkan radio. Saya bingung. Silakan dicoba lagi. Nah, cuman kadang pemerintahnya mungkin kalau nggak sesuai dengan apa di katalog dia ya begitu teman-teman jawabannya. Jadi nanti kalau teman-teman udah punya pasti tahu lah gitu, kayak misalkan setelin musik segala macam ataupun untuk ngatur AC gitu ya, itu bisa dengan hanya kita perintah-perintah aja. Yang penting jangan diperintah ke pasar atau beli cabai atau beli beras gitu ya. Pokoknya sesuai dengan fitur-fitur yang ada aja gitu ya. Menarik ya teman-teman. Kemudian di atas sini dia juga ada sun visor lengkap dengan kaca juga ya, yang bisa dibuka tutup. Di sini ada pegangan tangan juga, ini fix. Kemudian di sini ada lampu cabinnya sudah LED warna putih. Ada tombol lampu azannya di atas sini ya. Dan di sini dia juga ada sun visor lengkap dengan kaca yang sudah bisa dibuka tutup juga. Kemudian di jok depannya ini juga dia ada seat belt kanan kiri yang sudah 3 titik penguncian ya. Tentunya sudah pro tensioner dari force limiter. Dan untuk headrestnya dia modelnya masih nyambung kayak gini ya. Kemudian di sini dia juga untuk model transmisinya sudah elektrik kayak gini ya. Jadi tinggal puter-puter aja. Contohnya misalkan mau netral, mundur, parkir gitu ya. Sesuai dengan ini aja tulisannya gitu. Jadi tinggal muter-muter aja ya. Dan di sini juga ada lapisan warna chrome-chrome-nya gitu. Lalu untuk pengaturan power window-nya juga di sini nih. Jadi untuk buka kaca karena hanya ada 2 ya pintunya, jadi hanya ada 2 juga di sini. Lalu di sini ada rem tangannya sudah elektrik lengkap dengan auto hold juga. Dan di sini dia juga ada tempat penyimpanan terbuka, modelnya panjang kayak gini. Untuk kuncinya ini Wuling Bingo EV sama persis dengan yang ada di REV juga ya, modelnya sama persis, jadi sudah keyless juga gitu ya.
Jadi kita cukup kantongin aja. Di sini ada tombol. Nah, ini kita sudah bisa mengunci, atau kalau mau buka pencet lagi aja gini ya. Oke, kita buka. Dan saat dibuka pintunya, nah ini juga langsung nyala juga ya. Jadi untuk kelistrikannya, head unitnya, AC-nya semuanya langsung nyala juga. Dan kita lihat door trimnya di sini juga ada lapisan ban soft touch juga ya di bagian armrestnya. Kemudian handle pintunya warna chrome. Kemudian di sini ada warna putih gading juga dengan tombol central lock-nya di sini ya. Tombol-tombol power window-nya ada 4 kali ini ya, karena pintunya ada 4. Lalu di bawah di sini dia juga ada speaker utamanya dengan lingkaran warna chrome, ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk dalam. Nah, nuansa dashboard-nya ini juga nggak kalah modern ya, jadi cukup klasik tapi terlihat modern dan mewah gitu ya. Di bagian kanan ini saya suka banget dengan model kisi AC-nya, kayak baling-baling yang ada pesawat gini dengan model warna putih gading gitu ya di sekitarnya, jadi cukup elegan. Dan ini juga soft touch juga ya, sudah dilapis bahan kulit sintetis warna hitam full gitu. Kemudian di sini ada tombol-tombol, ada VSC, kemudian ada tombol untuk manual leveling lampunya juga, dan ada untuk pengaturan spionnya ya, dan spionnya sama, belum bisa dilipat otomatis juga ya. Lalu di bawah di sana ada gas dan rem juga gitu ya, karena semuanya juga matic, nggak ada manualnya. Dan untuk ban joknya ini juga sama, sudah dilapis full bahan kulit juga ya, dengan warna hitam, jahitan warna putih, dan ada warna putih-putih gading juga ya, jadi senada dengan door trimnya juga. Tapi ini kelihatan lebih besar ya, lebih lebar gitu ya, dibandingkan dengan Wuling REV. Ini kelihatan lebih lega gitu ya. Dan di sini dia pengaturan untuk di jok drivernya ini menariknya sudah elektrik semua ya, pengaturan sandarannya, maju mundurnya, kemudian juga sudah bisa diatur ketinggian joknya juga ya, dan semuanya sudah elektrik di sini. Untuk setirnya modelnya sama persis ya, sudah dilapis kulit juga, di tengahnya ada logo Wuling juga, ada airbag juga ya, ada lingkaran warna chrome, di kanan ada untuk tombol-tombol pengaturan audio suite controlnya juga gitu ya. Dan di kirinya dia ada tombol-tombol untuk pengaturan MID lengkap dengan untuk cruise control juga, jadi sudah dilengkapi dengan cruise control untuk Wuling Bingo EV ini. Dan untuk setirnya ini juga dia sudah bisa diatur naik turun gitu ya. Dan belum bisa maju mundur juga, masih sama ya. Dan kita lihat untuk model speedometernya juga sama persis, sudah animasi digital yang framenya menyambung sampai ke head unit audionya juga, jadi tidak ada perbedaan ya. Dan kalau dirubah ke R, ini bedanya kameranya, dia kalau untuk Wuling Bingo EV dia hanya belakang aja, nggak ada kamera depannya gitu ya. Dan kita lihat ya di tampilan di bawah audionya ini cukup kelihatan klasik dan modern gitu ya. Jadi benar-benar kelihatan mewah dengan warna putih gading. Dan di sini dia ada pengaturan AC-nya. Ini modelnya masih putar-putar juga ya, warna chrome dengan background warna black glossy. Dan kita lihat kisi AC bawahnya ini juga sangat modern dan elegan ya, di finishing warna chrome dengan tampilan yang cukup modern. Lalu di bawah ini juga ada power outlet. Kemudian di bagian bawah sini ini menariknya lacinya sudah tertutup kayak gini ya, jadi bisa rapi ya. Dan di bagian atas ini dia juga sudah soft touch, ada airbag juga untuk penumpang depan. Kemudian untuk AC sebelah kirinya juga modelnya kayak baling-baling pesawat juga, tampak modern dan elegan. Kemudian di atas plafonnya di sini juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup. Dan untuk Bingo dia nggak ada pegangan tangan nih di bagian depan sini atas. Dan untuk lampu cabinnya ini sama persis, modelnya sama juga, sudah LED sama. Lampu hazardnya, tombolnya juga sama di atas ini, spion dalamnya juga sama, masih standar. Dan di kanan dia juga ada sun visor lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup juga di bagian drivernya. Kemudian di sini juga dia ada seat belt dengan 3 titik penguncian di bagian driver dan penumpang depannya ya, tidak ada perbedaan juga. Dan untuk model desain dari headrestnya juga sama, masih menyambung, jadi belum adjustable juga ya. Di bagian bawah sini dia juga ada power outlet nih ya, di bawah sini sama kayak yang ada di Wuling REV juga tadi. Kemudian ada tempat penyimpanan kecil di sini. Lalu untuk model tuas transmisi sama aja, tombol-tombol tinggal puter-puter gini ya, mundur, netral, drive gitu ya. Jadi cukup praktis kayak model mainan aja gitu ya, gampang banget, simple. Dan di sini juga ada warna chrome-nya jadi tampak elegan. Plus di sekitarnya ini memanjang, dia di finishing warna black glossy dan ada lingkaran warna chrome di bagian untuk cup holdernya ya. Jadi benar-benar tampak elegan dan modern. Lalu untuk rem tangannya sama ya, sudah elektrik sama, ada auto hold-nya juga. Dan di belakang sini dia juga ada tempat penyimpanan untuk cup holder terbuka juga.
Nah, karena pintunya cuman depan aja, nggak ada pintu belakang, jadi ya keluar masuknya dari sini. Nah, cara masuknya ini sandarannya kita miringin aja ya, biar agak legaan. Kalau ini kurang lega, majuin. Bisa dari sini atau dari sana gitu ya, baru kita bisa masuk. Tetap lumayan lega ya. Nah, di baris keduanya ini sebenarnya ya nggak sempit-sempit amat ya. Kalau jok pertamanya ini tadi sudah saya mundurin full, juga dia masih ada jarak kayak gini gitu ya. Jadi masih cukup longgar, tapi ya kacanya dia agak sempit di sini ya. Dan ini dia juga sudah dilapis kulit juga di baris keduanya, dan headrestnya juga modelnya nyambung kayak depannya gitu ya. Kemudian di sini ada seat belt juga 2, kanan kiri sudah 3 titik penguncian. Dan di atas juga ada pegangan tangan juga gitu ya. Tapi ini bener-bener kecil ya, jadi pandangan yang di baris keduanya kalau ke depan tuh dia kurang leluasa gitu ya, karena ininya terlalu mepet gitu. Nah, sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya. Jadi kalau bingung, dia ada interior baris keduanya ya. Jadi masih ada pintu lagi nih. Nah, kita lihat di sini door trim baris keduanya, dia sama dengan depannya. Jadi sudah dilapis soft touch di bagian armrestnya dengan bintik-bintik, dan ada warna putih gading juga ya, lengkap dengan laci, dan ada tombol power window-nya juga. Lalu di sini untuk handle pintunya juga dilapis chrome, di bawah ada speaker dan juga ada tempat penyimpanan terbuka. Kita masuk ke dalam. Sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Wuling Bingo EV 2024 ya. Kalau ruangan jelas ini lebih lega daripada Wuling REV. Kita lihat ya, lutut saya dengan depannya malah jauh banget, walaupun kursi depannya sudah mundurin. Dan di bagian headroomnya juga lebih tinggi juga. Jadi dengan tinggi 167 ini masih benar-benar tinggi ya. Dan di sini juga ada pegangan tangan kanan kiri, sebenarnya sama ya. Dan untuk joknya ini dia juga lebih lebar gitu ya. Dan di sini juga ada seat beltnya, ada 3 titik penguncian. Dan menariknya untuk headrest di belakangnya dia sudah adjustable nih, ada 2 yang sudah dilapis kulit juga gitu ya. Dan untuk bahan joknya juga kulit sama dengan depannya, dan ada isofix nih di belakang sini. Dan di bagian depan di sini juga ada kantong-kantong juga kayak yang ada di Wuling REV juga. Sekarang kita bandingkan untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi dia masih manual ya. Nah, kalau ngomongin bagasi Wuling REV, mungkin teman-teman juga sebagian sudah tahu. Jadi memang hampir gak ada bagasinya ya, hanya kecil banget di belakang ini. Dan ini juga cukup hanya untuk perlengkapan aja ya, kayak misalkan charger gitu ya, untuk pompa bannya gitu mungkin ya. Jadi nggak bisa untuk naruh koper gitu, nggak bisa kalau memang baris keduanya ini full gitu ya. Tapi kalau teman-teman ini kosong, ini bisa dibuat bagasi semuanya. Jadi dilipat ke depan kayak gini. Jadi lebih luas seperti ini ya. Paling harus ngelipat gitu. Jadi kalau berempat, ya udah, wassalam, nggak ada bagasi di sini gitu ya. Oke, kita tutup. Tapi kalau Bingo ini beda ya. Jadi konsepnya memang beda. Ini masih ada bagasinya nih. Ya, untuk bukanya dari bawah sini. Oke. Nah, bagasinya juga cukup lumayan gede gitu ya. Buat koper sedang ini masih muat 2 mungkin gitu ya. Kalau koper cabin kecil gitu mungkin bisa 3 malah. Dan di sini juga ada lampu penerangan untuk bagasinya. Dan di bawah ini masih ada tempat yang cukup besar ya, kanan kiri. Ini ada box-box. Jadi perlengkapannya kalau ditaruh di sini kayak charger gitu ya, untuk pompanya gitu bisa rapi ya, karena ada box di bawah kayak gini gitu ya. Dan kalau teman-teman perlu lipat jok baris keduanya, ini juga bisa nih. Jadi sama juga ya. Jadi tetap bisa dilipat, bisa setengah-setengah atau dua-duanya juga gitu ya. Kayak gini. Jadi sama pelipatannya langsung ke depan, bisa setengah-setengah atau dua-duanya. Sama persis, tapi tentunya ini lebih besar gitu ya. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur lengkap perbandingan antara Wuling REV versus Wuling Bingo EV. Nah, dengan selisih harga 100 jutaan lebih,
Kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih worth it untuk dimiliki? Teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Wuling REV ini, Wuling Dingo, ataupun Wuling tipe-tipe lainnya, langsung aja hubungin Mas Rizky, nomornya ada di bawah. Tadi sudah disebutkan, promonya banyak banget, bahkan bisa test drive gratis juga. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Andi Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Andi Pras. Jika ada kekurangan kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Saya Rizky. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.